Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan mas, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, bahagia selalu, dan murah rezekinya. Teman-temanku semua, pecinta ikan air tawar, ikan nila khususnya. Hari ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang tips pemeliharaan ikan nila di kolam kecil dan hampir 100% itu sukses. Sukses ini artinya tidak mati gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat kolam saya. Kolam ini bahkan sangat kecil dan tidak menggunakan aerator. Sebetulnya sudah banyak sih yang memelihara memelihara nila di kolam kecil, dan saya juga dulu pernah mengupload yang mana dulu di kolamnya Ibu Sri kalau saya tidak lupa. Nah, saya juga memelihara ikan nila di kolam kecil. Ini ukuran ya, saya perjelas. Dari sini sampai sini itu hanya 80 cm. Nah, kemudian bentuknya ini tidak jelas. Jadi ke sana itu agak meruncing. Ya. Ujung sana agak meruncing, di sini agak melebar. Jadi kalau bisa digambarkan, bentuk kolam saya itu seperti lombok, seperti cabai, itu ya teman-teman. Dan pemeliharaan di kolam kecil seperti ini sangat tergantung sekali dengan kualitas air. Sangat tergantung sekali dengan kualitas air, juga sangat tergantung sekali dengan pakan. Jadi itu ya teman-teman. Alhamdulillah ikan saya dimasukkan kolam ini tidak menjadi masalah dan terlihat sehat-sehat saja, tidak ada yang mati atau bagaimana. Nah, itu teman-teman bisa melihat. Di sini memang saya campur antara ikan navy dan ikan gift. Ya, sudah terlihat besar. Ini ikan usia kurang lebih hampir 3 bulanan. Sama lah dengan yang di samping sini. Sama dengan kolam yang di samping sini, itu kurang lebih 3 bulanan. Dan terlihat pertumbuhan ikan juga bagus ya. Yang merah malah di sini terlihat lebih besar, walaupun yang hitam juga banyak yang terlihat besar ya. Saya mencoba memberi makan kepada ikan ini biar teman-teman percaya bahwa pemeliharaan ikan di kolam kecil pun itu tetap ikan akan sehat dan rakus makannya. Mudah-mudahan ini tetap rakus walaupun dalam kondisi saya ngomong terus ya teman-teman. Saya akan mencobanya. Tunggu dulu. Nah, ya teman-teman, ikan tetap rakus makan walaupun di kolam kecil. Ini menunjukkan ikan itu sehat, tidak ada stres. Kita tetap kasih makan. Nah, sangat bagus sekali ya respons makannya. Tuh. Nah, sekarang saya ingin berbagi tips tentang pemeliharaan ikan nila di kolam kecil. Ya, yang pertama, kalau kita memang tidak ada lahan yang besar, betul-betul kita hanya mengandalkan sisa tempat, yaitu kolam kecil lah, anggaplah kolam kecil. Yang pertama kita harus memilih bibit yang bagus ya. Karena kolam yang kecil ini dibutuhkan kualitas bibit yang lebih tahan. Nah, kualitas bibit yang pertahanannya kuat, yang daya tahan tubuhnya kuat, ini hanya ada di bibit-bibit yang berkualitas bagus. Ini satu, pastikan masukkan bibit yang berkualitas bagus. Nah, kalau bibit yang kualitasnya tidak bagus, mungkin tetap hidup ya, namun dia tidak akan tumbuh besar, akan lama sekali besarnya. Apalagi kolamnya itu kecil, dia akan sangat berpengaruh. Kadang bibit yang bagus pun kalau kolamnya kecil atau sempit, pertumbuhannya akan lambat. Apalagi kalau ini bibitnya tidak bagus, maka semakin lambat pertumbuhannya. Kemudian yang nomor 2, pastikan kolam itu aman. Aman itu aman dari jangkauan
hama dan jangkauan anak-anak. Kenapa? Karena kolam yang kecil ini sangat mudah apabila mau ditangkap oleh orang, juga sangat mudah apabila dimasuki hama, biawak atau ular, dia maka akan sangat mudah untuk menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Pastikan kolam itu aman. Kalau kolam ini insya Allah aman karena masih di lingkungan rumah, insya Allah aman. Jadi tidak dikhawatirkan adanya pergerakan-pergerakan yang mencurigakan. Nah, kalau sampai kolam yang kecil itu tidak bisa dijamin keamanannya, maka ikan pun akan gampang mati, gampang stres karena terganggu oleh hama. Jadi semakin sering diganggu oleh anak-anak misalkan, semakin sering dimasuki hama, maka ikan akan sering stres. Yang nomor 3, pastikan air ini bagus. Bagus ini tidak tidak terlalu keruh, kemudian tidak terlalu menumpuk sisa-sisa pakan, kemudian juga oksigen terlarut itu tercukupi. Karena biasanya kolam yang kecil ini akan sangat cepat sekali keruh. Ya teman-teman, namanya kolam kecil. Nomor 2, kolam kecil ini biasanya akan sisa-sisa pakan ini akan sangat kelihatan sekali ya, karena tidak menyebar. Misalnya kayak kolam seperti ini aja, dia kalau dikasih ikan, kasih pelet, dia akan kalau nggak habis, dia akan terlihat sekali di sini dan akan sangat mengganggu. Kecuali kolam yang besar. Ini yang nomor 3. Ya, pastikan air itu bagus, yaitu dengan cara misalkan sering menguras, atau prinsipnya jangan terlalu keruh lah. Jangan terlalu keruh, jangan banyak endapan di dasar kolam. Kemudian yang nomor berikutnya, tips dari saya yang mau memelihara ikan nila di kolam kecil, pakan ini harus betul-betul tertakar ya. Pakan harus betul-betul tertakar, jangan sampai pakan itu berlebih. Misalkan terlalu semangat memberi makan sehingga pakan berlebih, ini tidak bagus. Kenapa? Karena pergerakan ikan itu terbatas. Nah, biasanya ya ikan yang sudah makan kemudian hanya diam, ini menjadikan ikan tidak sehat. Nah, tentu otomatis ikan, logikanya ya, ikan yang berada di kolam kecil dia pergerakannya pun terbatas, tidak sebebas ikan di kolam besar. Maka menjadikan apabila terlalu kenyang kemudian ikan kurang pergerakannya, metabolisme tubuhnya pun akan tidak bagus. Itu ya teman-teman. Jadi pakan harus tertakar biar metabolisme tubuh ikan itu terkendali, terkontrol, teratur. Kemudian yang mengakibatkan makan terlalu akibat dari pemberian makan yang tidak tertakar juga seperti tadi bisa mengakibatkan kualitas air ini berubah menjadi buruk ya, karena biasalah sekali lagi ini adalah kolam kecil. Kalau bisa teman-teman juga memberikan tutup misalkan seperti ini ya, menggunakan paranet atau menggunakan alat-alat yang lain. Ini sangat membantu untuk apa? Untuk menghindari dari hujan langsung, menghindari terkena air hujan langsung. Jadi kalau kolam kecil seperti ini ya teman-teman, kalau sampai terkena air hujan langsung, dia kan gampang penuh nih. Nah, dia gampang penuh sehingga air yang tertampung di sini akan meluap pergi, sehingga bisa berubah menjadi air hujan keseluruhan. Itu. Jadi teman-teman kalau bisa membuat penutup ya, walaupun tidak 100%, paling tidak akan mengurangi pengaruh buruk daripada terkena air hujan langsung. Jadi itulah teman-teman yang perlu saya bagikan untuk hari ini. Prinsipnya adalah manajemen air, manajemen pakan, dan kualitas bibit. Hampir sama semuanya sebetulnya. Kalau itu kita betul-betul jaga, insya Allah walaupun di kolam kecil, walaupun di ember, insya Allah akan sukses. Dan perlu teman-teman ketahui lagi, kolam ini tidak menggunakan aerator maupun pompa. Tetapi ikan tetap sehat, ikan tetap tumbuh bagus, dan ikan itu terlihat tidak ada yang stres sama sekali. Oke, barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, salam berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih makan lagi.